senang banget ya bisa ibadah hari ini bareng teman-teman semua yang menyaksikan secara online. Nah, teman-teman di sini kita sudah ada di rooftop ya. Kita sudah pink-pink kayak gini. Kenapa sih, J? Kok kita lagi pink-pink kayak gini? Nah, karena kita tuh lagi bernuansa Valentine nih ya. Wah, bernuansa Valentine ya. Ribuan-ribuan ini lucu-lucu banget ya. Yes, bener banget. Nah, pasti teman-teman di rumah juga ada yang merayakan Valentine juga ya. Ada yang bersama keluarganya, ada yang bersama saudaranya, atau doi mungkin ya yang sudah mendapatkan dari Tuhan gitu ya, J ya. Nah, tapi mungkin ada sebagian teman-teman juga yang merayakan di TPS ya, J ya. TPS tuh. Yang sudah mencoblos kemarin ya, guys ya. 17 tahun ke atas tuh ya. Iya, bener banget. Nah, bagi teman-teman nih yang menyaksikan pertama kali join ibadah kita secara online, kita mau ngucapin sapaan terhangat kita dulu ya, J ya. Belum afdol nih kalau kita belum menyapa teman-teman yang baru pertama kali join ibadah kita secara online. Kita mau sapa 1, 2, 3, welcome home. Welcome home untuk teman-teman yang baru menyaksikan secara online. Teman-teman bukan orang asing tapi keluarga buat kita semua. Nah, terus teman-teman nih yang ingin berjoin CG nih supaya kita bisa merasakan keluarga dan kita bisa bertumbuh bersama dan juga kita bisa dimuridkan nih di CG, kita bisa langsung buka web gms.church/connect. Yes, bener banget. Dan kita di sini juga akan ada AOG Conference 2024, guys. Nah, bagi kalian nih yang sudah tahu gitu ya, atau yang belum tahu bisa langsung aja lihat di Instagram kita ya, di Instagram AOG. Nah, teman-teman yang sudah tahu dan belum mendaftar nih, yuk guys segera mendaftar ya, daftarkan diri kalian. Dan teman-teman bisa langsung aja mengakses gms.church/conference dengan normal price di harga 250.000. Teman-teman yang sudah mendaftarkan diri juga bisa langsung mengambil toolkit. Dimulai dari hari ini banget nih, J. Hari ini banget ya, tanggal 17 Februari 2024 dan bertempat di Multifunction Room GMS Rooftop. Dan teman-teman perlu diperhatikan juga kalau kalian mau ambil di GMS Rooftop, khusus untuk 24 Februari, teman-teman bisa langsung ambil aja di Little Eagle Rooftop lantai 2, Pakuan Mall, Surabaya. Dan teman-teman bisa langsung mendapatkan merchandise AOG Conference official t-shirt kalau kalian mau kembaran bareng teman-teman CG-nya gitu ya, J ya. Nah, bisa langsung aja mampir ke Shopee dan Tokopedia Pustaka Raja Wali, teman-teman bisa mendapatkan t-shirtnya dengan normal price. Bagus tuh ya buat kembaran si CG ya, karena tuh sama orang tua juga bisa ya kan. Yes, bener banget. Nah, terus kita juga ada live recording album kedua AOG Worship nih. Nah, akan dilaksanakan pada Kamis 7 Maret 2024. Nah, pengambilan tiket ini mulai hari ini banget loh. Hari ini banget ya. Jam 12 siang tadi melalui aplikasi GMS Apps. Nah, pantengin terus IG AOG GMS Youth untuk info-info terupdate mengenai AOG Converse dan live recording nih teman-teman. Yes, bener banget. Teman-teman yang belum mengambil tiket segera deh mengambil tiket ya. Karena aku dan teman-teman CG ku tadi sudah ambil, guys. Gitu, ambil di jam 12 siang tadi ya. Siang ya? Iya, sudah dibuka langsung ambil bareng-bareng teman-teman Yang CG gitu standing ya. atau yang duduk tuh? Yang festival nih. Oh, Kalau yang- kamu, J? Aku yang festival juga tuh. Yang Iya, festival. ada Wow, kita bisa memuji Tuhan bareng-bareng ya, guys, nanti ya di sana. Dan bagi teman-teman yang juga mau memberikan persembahan, karena persembahan juga bagian dari ibadah kita, bisa langsung aja scan QR Code yang tertera di layar atau masuk ke GMS Church/give. Nah, terus teman-teman nih yang ingin beribadah secara on-site, kita bisa datang ke 3 lokasi GMS. Yang pertama di AOG Rooftop untuk teen jam 4, lalu youth jam 6.30, lalu di PCM teen jam 5 dan youth jam 7. Lalu yang terakhir MCC teen jam 4 dan youth jam 6.30 juga. Yes, pasti teman-teman yang menyaksikan secara online sudah nggak sabar ya untuk beribadah hari ini. Yuk kita sama-sama mulai dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, apapun keadaan kami hari ini ya Tuhan, kami tahu bahwa bukan suatu kebetulan kami bisa beribadah di tempat ini, kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing. Biarlah ya Tuhan, Kau yang urapi kami, Kau yang bukakan hati kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu, untuk kami boleh
melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah ini, kami siapkan hati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat beribadah and this is Army of God. Atau pembaharuan akal budi. Karena ketika firman itu sungguh-sungguh kita pegang dengan segenap hati, maka firman itu berkuasa menciptakan sesuatu. Di tahun ini, ketika pergeseran besar terjadi di dunia, akan ada orang gagal baru dan akan ada orang berhasil baru. Pastikan kita berada di sisi penyertaan Allah. Inilah tahun pergeseran yang besar dan mujizat. Dengan kata lain, inilah tahun mujizat. Mari kita jalani tahun yang istimewa ini bersama dengan Tuhan, sebab mujizat kita menanti kita. Everybody make some noise for Jesus! Hey, hey, hey! Come semuanya! Hey, hey! Come sing it out! And everybody get up, get up! Praise His holy name! Everybody get up, get up! Say, bless His holy name! See you like hey, say hey! See you like yo! See you like na 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 na. Praise His holy name. Can you feel the atmosphere? You surely know that God is here. Breaking chains, making ways. So I declare it now. When I'm sure, I'll praise You. When I'm doubted, I'll praise You. No matter what, I'll praise You still. Praise His holy name. In the fire, I'll praise You. Deep in the waters, I'll praise You. Na 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 na. Come on, everybody, say, praise His holy name. Everybody, get up, get up. Praise His holy name. Everybody, get up, get up. Bless His holy name. Sing it like hey, hey. Sing it like yo, yo. Sing it like na 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 na. Praise His holy name. Semua tangannya seperti ini, come on. Get up, get up, get up. Katakan kanan kiri ya, come on. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Praise His holy name. Come on, sing it out. Oh, get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Bless His holy name. Yeah. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Praise His holy name. Yeah, yeah. Get up, get up, get up. Get up, get up, get up. Get up. Semuanya memuji Tuhan, come on. 1, 2, 3, get up. Hey, hey. We praise Your holy name, Lord Jesus. Yeah. Everybody sing it out. Everybody get up, get up. Praise His holy name. Everybody get up, get up. Bless His holy name. Sing it like hey, hey. Sing it like yo, yo. Sing it like na 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 na. Praise His holy name. Hallelujah. Angkat pada suaranya, come on. Woo! We're gonna sing a new song. Come on. Have your hand together. I was drowning in an ocean. I was completely lost, no direction. I was blind and I was broken before I met You. Losing faith under patience, my soul
was beaten back by the temptation. I was blind and I was broken before I met you. Army of God, come on, let's shout together. He was shining bright, he has my eyes to see. There are saving you hope, and there is a hope. Christ, I know, come on, there is freedom. There is freedom. Losing faith on the precious. My soul was beaten back by the temptation. I was blind and I was broken before I met you. Then the spark of the light, yeah, it's shining bright. It caused my eyes to see. Then I said in the book, and there is a hope in Jesus Christ. I know, come on, there is freedom. There is freedom. Oh, we praise you, Jesus. We praise your name. Come on. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Freedom in Jesus Christ. Freedom from the sin, freedom from the shame. There is freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, freedom from the hell. Freedom in Jesus Christ. Freedom from the death, there is freedom in Jesus Christ. There is freedom. There is freedom. Freedom from the shame, there is freedom in Jesus Christ. Oh, freedom from the death, freedom from the hell. Freedom in Jesus Christ. Freedom from the sin, freedom from the shame. Freedom in Jesus Christ. Oh, freedom from the death, freedom from the hell. Freedom in Jesus Christ. Come on. Hallelujah! We praise your name, Jesus! Woo! Whoa! Army of God, bagi kita tepuk tangan bersama-sama, come on! Whoa! Walau badai menerpa siap langkahku, namun ku percaya kau besertaku. Sebab firman-Mu menerangi jalanku, beri kekuatan dalam jiwaku. Angkat tangan kalian dan katakan, Yesus, Kaulah jawaban. Bersamamu ku kan selalu menang. Takkan ku goyah, takkan ku gentar. Hadapi semua, Kau yang setia.
kami Tuhan. Songkol aja sekali aja. Sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku saksikan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Come on. Ku goyah, takkan ku gentar hadapi semua. Kau yang setia dalam segala kelemahanku, ku kan melihat kuasa-Mu Tuhan di dalam hidup. Ku sorakan kemenangan ada dalammu, ada dalammu. Ku saksikan kemenangan ada dalam kami Tuhan, ada dalamku. Yeah. Haleluya. Siapa yang sudah daftar Army of God Worship Live Recording? Dua lagu pertama tadi itu lagu yang kita akan nyanyikan di Army of God Worship Live Recording. So make sure kalian sudah daftar dan kita akan muji Tuhan sama-sama di Army of God Worship Live Recording. Amin. Alright. Kita bisa sembah Tuhan lebih lagi, teman-teman yang di depan bisa kembali ke tempat duduk. Kita akan menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya. Tulis kisah hidupku, disalib bagi dosaku, pengorbananmu menyelamatkanku, jadikanku indah. Dengar kau memanggilku untuk menjadi alatmu. Ku serahkan roh jiwa tubuhku, pakailah aku Tuhan. Emas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap, sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita.
habis lenyap sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hayat termulia ini hidupku bagi kejayaanmu. Oh, Mas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan, ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hayat termulia ini hidupku bagi kejayaanmu. Bagi kerajaanmu, Yesus Tuhan. Oh, kami serahkan segalanya. Sakarararabayase, yarararabayase, yarararabayase, karabarabarabarabayase. Ini hidup kami Tuhan, ini hidup kami Tuhan. Sakararararabayase. Mas perak dan permata, kenikmatan yang dunia tawarkan Tuhan, kami lepaskan segala-galanya. Ku lepaskan semuanya untukmu. Ku ikut panggilanmu sampai bumi habis lenyap sampai akhir nafas di hidupku mengikutmu. Hayat termulia ini hidupku bagi kejayaanmu. Mengikutmu, hayat termulia ini hidupku bagi kejayaanmu. Mengikutmu Tuhan, mengikutmu, hayat termulia ini hidupku bagi kejayaanmu. Yesus. Sama-sama angkat kedua tangannya seperti ini dengan segenap hati, katakan emas perak. Coba saja nyanyikan. Kerinduan kami Tuhan, Engkaulah yang termulia Tuhan, yang terberharga dalam hidup kami Tuhan. Sampai bumi habis lenyap
yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu, mengikutmu, mengikutmu. Hal yang termulia ini hidupku bagi kerajaanmu. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu, Yesusku. Terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku
sejati, murni dari hati, sungguh-sungguh nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh dari hatimu kepada Tuhan Yesus yang ada di hadapanmu. Jangan pernah bawa persembahan yang separuh hati, karena Allah kita menyelidiki setiap hati. Bukan tentang suara kita indah, merdu atau tidak, tapi hati yang sungguh-sungguh, kata-kata yang jujur dari hati, rasa cinta yang benar-benar mengalir dari dalam hatimu dan hatiku untuk Tuhan yang begitu mengasihi kita. Angkat kedua tanganmu, katakan, takkan pernah ku bawa, takkan ku bawa Tuhan selain yang terbaik bagimu. Sebab Engkau yang menyelidiki setiap hati kami. Kami gak berani pura-pura, kami gak berani main-main. Engkau tidak tuntut kesempurnaan, tapi Engkau lihat kesungguhan. Engkau tidak tunggu kami sempurna, tapi Engkau mencari cinta di hati kami. Terimalah korban syukur, karena hati kami menyadari kasih-Mu ya Tuhan, yang mengalir di hatiku. Sekali lagi, sebagai penyembahanku. Sekali lagi katakan, takkan pernah ku bawa. Kami gak akan main-main di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami gak akan permainkan Engkau di dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau bawa yang sejati, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati kami, mengalir, yang mengalir, ucapan syukur mengalir, kasih mengalir, ucapan syukur mengalir, rasa cinta kekaguman mengalir, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Persembahan kami tidak sempurna, pujian kami juga tidak istimewa. Tapi satu hal Tuhan, hari ini kami katakan di hadapan-Mu, setiap hati kami serius mengucapkan, menyanyikan lirik lagu ini. Itu keluar dari hati yang menyadari betapa besar kasih-Mu, betapa banyak yang Kau perbuat di hidup kami, betapa luar biasanya karya-Mu, betapa herannya Tuhan panjang sabar-Mu, sehingga kami mengucap syukur dan kami menaikkan korban syukur, pujian, penyembahan kepadamu, mengakui, memuji, menyatakan Engkau Tuhan di hidup kami. Tidak ada yang seperti Engkau. Engkau layak terima yang terbaik. Dan kami rindu, kami ingin bisa menyenangkan hati-Mu. Kami rindu, kami ingin makin hari kami boleh makin mencintai-Mu, makin menyenangkan hati-Mu, makin mengasihi-Mu, makin berkenan. Kami tahu Tuhan tidak pernah tuntut apa-apa dari kami. Kami tahu Tuhan mengasihi kami tanpa syarat.
Tapi kami rindu Tuhan, hidup kami ini juga boleh membalas kasih-Mu. Oleh karena itu ya Tuhan, ini kami. Kami gak sempurna, Engkau tahu siapa kami. Kami juga kadang-kadang gak cukup sungguh-sungguh. Kami kadang-kadang juga ibadah juga kadang masih main-main, gak serius. Tapi apapun keberadaan kami sore hari ini ya Tuhan, ini kami. Teman-teman AOG taruh. Katakan kepada Tuhan, aku persembahkan hatiku kepadamu. Aku rindu mengasihi-Mu lebih lagi. Ajar aku menyenangkan-Mu. Aku mengasihi-Mu Tuhan. Hamba-Mu percaya bahwa Engkau tidak memandang secara remeh setiap perkataan yang keluar dari mulut bibir anak-anak-Mu. Waktu mereka berkata, aku mau mengasihi-Mu. Biar itu boleh menjadi korban yang harum di hadapan-Mu. Dan biar Engkau boleh disukakan oleh ibadah kami dan pujian penyembahan kami sore hari ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa Roh Kudus Engkau mengalir. Karena tanpa Roh Kudus maka ibadah ini akan menjadi ibadah yang mati, yang sepi, yang tidak ada kuasanya. Tetapi hamba-Mu meminta supaya Roh Kudus boleh mengalir, bekerja dalam setiap hati kami. Ayomi Tuhan anak-anak-Mu, gembalakan anak-anak muda ini, pimpin setiap jalan kami. Tuntun kami masuk dalam rencana-Mu. Yang mengasihi Tuhan, yang menghormati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Silakan duduk, berikan kemuliaan buat Tuhan. Shalom. Halo Shalom, selamat sore. Oke, senang sekali Celipi bisa melayani dalam ibadah AOG hari ini. Nah teman-teman, bulan depan kita akan mengadakan AOG Conference ya. Are you ready? Are you excited? Berapa banyak yang udah daftar? Celipi udah daftar loh. Ikutan juga ya. Nah, AOG Conference ya dengan tema Dreams and Vision. Nah, ayo siapkan hati yuk. Karena Celipi percaya ini bukan sekedar sebuah acara, sebuah program yang dibikin. Tapi kita itu atur, kita sediakan wadah from time to time. Sebuah wadah kita persiapkan lewat doa untuk Roh Kudus itu sekali lagi memakai semua hal yang kita siapkan di gereja ini menjadi sebuah tempat perjumpaan antara kita dengan Tuhan. Untuk sekali lagi kuasanya itu melawat setiap kita. Nah beberapa waktu terakhir ini, waktu Celipi ini berdoa menyembah Tuhan dalam saat teduh pribadi, tiba-tiba ya kayak flashback, kayak ada film diputar gitu. Tiap kali menyembah seperti ada sebuah hal yang diingatkan oleh Tuhan. Roh Kudus itu ingatkan bahwa kegerakan gereja ini ya GMS, kegerakan AOG yang ada sekarang, kalian semua yang ada di sini, semuanya ini long time ago dimulai dari sebuah kandang di Bethlehem, enggak ya? Tapi seolah-olah seperti itu. Hari ini kita lihat gedung rooftop yang oke lah, lumayan keren gitu ya. Tempat ibadah yang nyaman. Diatur sedemikian rupa, ada tribunnya, ada kursi-kursi. Tahu enggak? Tiba-tiba seperti Tuhan itu ingatkan, Roh Kudus ingatkan. Semua ini yang kamu lihat ini Lipi, gedung yang sudah settle, bagus, ibadah yang keren, ya kan? Anak-anak muda yang keren, semua tampilan ibadah yang diperbaiki jadi, wah pokoknya nggak kalah deh, nggak malu-maluin deh. Dan betul-betul bisa bikin banyak anak muda tertarik, apalagi kalau mereka lihat gitu ya, waktu kalian memuji menyembah Tuhan, sampai pada maju festival dan segala macam. Tapi tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa semua ini dimulai dari apa sih? Long time ago, not in Bethlehem. Tahun 98, tahun 2000, itu sebetulnya dimulai dari sekelompok anak-anak muda di tempat yang sederhana. Gak ada gedung sebagus ini, gak ada ibadah sekeren ini. Gak ada semua ini yang kalian lihat, yang kalian nikmati, tempatnya jauh lebih sederhana. Cuman sebuah ruang tamu, ada yang di sebuah tempat ruangan, ya ruangan biasalah tempat beberapa anak muda kumpul. Tapi hari itu kelompok kecil anak muda ini ngalami kuasa lawatan Roh Kudus.
Itu terjadi tahun 98, kalian banyak yang belum lahir. Ini generasi tahun berapa ini? Ada yang, dan juga terjadi tahun 98 sampai tahun 2000. Ada yang sudah lahir waktu itu, ada yang berani angkat tangan udah generasi tua, ya kan? Ini yang sesepuh, yang tua-tua yang di depan ini. Lainnya kalian belum lahir, tapi di zaman itu Celipi sudah lahir dan mengalaminya. Sekelompok anak muda, ada yang di Jawa, di Surabaya. Sekarang ada sekitar 10 sampai 15-an anak muda, tapi ngalami lawatan api Roh Kudus. Yang salah satunya dipimpin di bawah kepemimpinannya Pastor Philip. Kita ngalami yang namanya lawatan api Roh Kudus. Sehingga kemudian api yang turun dalam diri anak-anak muda itu seperti di Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba menjadi seperti sebuah bola api yang besar. Tiba-tiba melawat kampus-kampus, melawat sekolah-sekolah. Tiba-tiba dari 15 orang anak muda yang dipimpin kurang lebih jadi puluhan, jadi ratusan, bahkan jadi ribuan. Tetap belum ada gedung ini, tetap belum sekeren sekarang ini ibadahnya. Tapi kuasa Roh Kudus yang memulai semua ini. Kalian ini hari ini yang duduk di sini, tahun 2024 ini, itu kalau ditarik mundur, itu asalnya dari api di tahun 98-2000 itu. Mungkin kalian secara penampilan lebih keren dari kita. Mungkin secara gedung tempat ini lebih bagus, lebih nyaman. Tapi beranikah, are you dare to say that your fire, api di dalam dirimu, lebih menyala daripada api kami di waktu itu? I challenge you. Celipi gak ngerti, kalian bisa connect enggak dengan apa yang Celipi sampaikan ini. I speak about the fire of the Holy Spirit. Api Roh Kudus. Jangan sampai yang kita takutkan teman-teman, yang kita gak mau adalah you get the building, kamu punya gedungnya. You get the facility, kamu dapat fasilitasnya. You get the cool service, kamu hadir di ibadah-ibadah yang keren itu. You get the identity, the cool identity, army of God. Building churches in our youth. Pertanyaannya, do you have the fire? Kamu punya apinya enggak? Kamu masih punya something, sesuatu yang memulai semua ini. Itu yang kita enggak mau ya, sepakat dengan Celipi, teman-teman AUG, bahwa kita nggak mau sekedar kalian ini duduk di sini, ikut euforianya anak muda, ikut keren hingar-bingarnya ibadah, tapi losing the essential, kehilangan hal yang utama. Apakah hidupmu menyala-nyala penuh dengan api Roh Kudus? Halo, I'm asking you a question. Celipi ngajukan sebuah pertanyaan kepada setiap Anda. Semua di sini di ruangan ini, dari yang sampai tribun sampai yang di bawah. Lihat ke Celipi ya. Look at my eyes. Sekalipun Celipi gak bisa liatin pelototin kalian satu-satu. Tapi please look at me. I'm asking you a question. Kalian di sini, di tempat dimanapun kalian duduk. Kalian bisa confess gak? Bisa mengakui gak? There's the fire of Holy Spirit in me. Bisa ngomong gitu enggak? Ada api Roh Kudus dalam dirimu. Bisa enggak kamu ngomong gitu? Jawab sendiri-sendiri ya. Tapi Celipi sekali lagi mau ingatkan lewat sebuah pengalaman yang ketika Celipi berdoa. Kembali Tuhan ingatkan, Lipi, before semua gedung ini eksis. Sebelum semua ibadah ini ditata keren. Sebelum kamu sekeren sekarang. Remember where it start. Ingat dari mana semua ini dimulai. Bukan di dalam fasilitas ini. Tapi dalam api Roh Kudus. Yang melawat, yang kau izinkan untuk membakar kehidupanmu. Kalau engkau hari ini duduk di sini, tapi engkau gak pernah once in your life
gak pernah merasakan, gak bisa confess. There's a fire of Holy Spirit burn in my heart. Maka Celipi mau ingatkan, guys, kamu perlu kejar itu. Kamu perlu inginkan itu. Karena itu yang lebih utama daripada engkau sekedar duduk menikmati AC, menikmati gedung ini. Dan menikmati ibadah yang keren ini. Ada sesuatu yang perlu untuk engkau alami. Sesuatu itu berharga banget dan Celipi gak kepingin kalian gak mendapatkan atau melewatkan hal yang utama itu. Kalau ngomong soal gedung, ada banyak gedung gereja lebih megah besar daripada gedung kita. Kalau ngomong soal ibadah yang interesting, yang menarik, lagu-lagu yang hype gitu ya, lebih banyak. Tapi Anda, setiap kita harus pastikan api Roh Kudus itu menyala di dalam hatimu. Karena kalau enggak, engkau melewatkan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat engkau dan aku. Amin. Halo? Halo? Siapa mau berapi-api bagi Tuhan? Siapa mau dibakar dengan api Roh Kudus dalam hatimu? Yang di balkon ini gak ada yang mau. Kalian ini gak kelihatan. Ya, tapi pastikan yang di belakang-belakang itu kalian tidak bersembunyi di dalam kegelapan ya. I pray semua orang duduk di seluruh ruangan ini mau duduk dimanapun kalian. Kalian tidak melewatkan sesuatu yang berharga yang Tuhan sediakan bagimu. Supaya enggak sia-sia. Coba ngomong kanan kiri, jangan sia-sia ibadah di sini. Oke. Buka bersama dengan Filipi Yoel pasal yang kedua. Ayat 28 sampai 29. Api Roh Kudus adalah hal utama yang harus terus kita jaga. Baik dalam hidup kita masing-masing, di ibadah-ibadah kita maupun di CG-CG kita. Dan Filipi percaya AUG Conference ini nanti kita akan terus berkumpul. Kita itu waktunya momen kita berkumpul bersama-sama. Meminta, expecting. It's not just an event atau sebuah acara yang gede, yang meriah. Tapi itu adalah satu wadah, satu waktu di mana kita meminta supaya api Roh Kudus itu makin besar membakar kehidupan setiap kita. Amin. Bukan api yang mengerikan kok. Ini api kemuliaannya Tuhan. Yoel pasal 2 ayat 28 sampai dengan 29 kita baca bersama-sama ayat ini dengan suara yang terbaik. 2, 3. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Firman Tuhan ini Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 dikutip lagi sama Petrus di Kisah Rasul pasal yang kedua. Dan ini adalah salah satu ayat firman Tuhan yang masih akan terus berbicara sampai kepada zaman demi zaman sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Kalau dari waktu ke waktu ayat ini dikutip pertama-tama disampaikan oleh Nabi Yoel. Lalu Petrus di perjanjian baru mengutipnya pada saat Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Dari waktu ke waktu, dari generasi ke generasi. Tahun 98 ayat ini pun dikutip dan membangkitkan anak-anak muda yang hari ini kalian tahu jadi gembala-gembala di GMS. Kami adalah produk-produk kebangunan rohani tahun 98 sampai tahun 2000-an. Ada Pastor Moro, Pastor Bernard, Filipi juga hasil dari produk itu. Pastor Erna yang ada di Manado. Sangat banyak hamba-hamba Tuhan GMS yang hari ini menjadi gembala-gembala. Mereka adalah anak-anak muda seusia kalian. Tahun 98, tahun 2000 sampai tahun 2000 yang mengalami manifestasi Yoel pasal 2. Dicurahkannya roh kepada anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Maka mereka bernubuat memberitakan Injil. Maka orang-orang tua mendapat mimpi, anak-anak muda mendapat penglihatan. Mereka menyatakan firman Tuhan. Itu digenapi. Hampir semua hamba-hamba Tuhan gereja Mawar Sharon hari ini. Itu lahir dari kebangunan rohani tahun 98 sampai dengan tahun 2000 itu. Yang di Surabaya, Pastor Kwok Chen, Pastor Verna. Itu nanti meluas kemana, Pastor Fuji, ya. Pastor siapa lagi? Banyak pastor kita ya. Pokoknya semua pastor kita, semua gembala regional kita itu produk kebangunan rohani.
waktu kami masih teen and youth. Tahun 98 sampai tahun 2000. Dan Celipi percaya ayat ini akan terus berbicara, dikumandangkan dari tahun ke tahun, generasi ke generasi. Termasuk hari ini. Kalau ayat ini kembali Celipi deklarasikan, maka ayat ini pun akan mengerjakan hal yang sama dalam hidupmu. Ya, dan pada hari ini Roh Kudus akan dicurahkan dalam diri semua anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan yang laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Mereka akan memberitakan firman. Yang tua akan mendapat mimpi, yang muda mendapatkan penglihatan. Ini adalah waktumu mengalami. Makanya api Roh Kudus itu gak boleh sampai padam. Di satu generasi gak boleh digantikan dengan ibadah yang keren. Gak boleh digantikan dengan sekedar lompat-lompat di depan. Gak boleh digantikan dengan hal-hal yang menjadi agamawi. Tanpa api, bahaya. Makanya Celipi tanya sebuah pertanyaan penting yang perlu kau jawab dengan kerendahan hati. Do you really have the fire in you? Kamu punya enggak api Roh Kudus itu? Kamu pernah merasakan enggak api Roh Kudus itu melawat hidupmu? Bukan untuk menghakimi, tapi untuk kita koreksi. Kalau kita enggak ngalami, maka kita perlu minta, kita perlu mengejar. Karena itu janji Tuhan buat kita. Halo, amin. Kita perlu minta, aku mau itu Tuhan. Aku mau itu, lanjutkan kebangunan rohani. Yang sudah kau mulai di tengah-tengah kami sejak tahun 98. Jangan biarkan itu berhenti. Ada kami, Army of God. Kami juga mau merasakan api yang sama itu membakar hati kami. Bahkan kami mau lebih lagi mendahului pendahulu-pendahulu kami. Amin. Harus punya that desire. Itu yang Celipi bilang bahwa kerinduan yang kudus, yang untuk Tuhan. Mimpi penglihatan nubuatan. Kalau Anda baca dalam Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang tadi kita baca sama-sama, itu ada kata-kata mimpi penglihatan nubuatan. Ketiganya bicara tentang rupa-rupa cara Allah mewahyukan isi hatinya, kehendaknya melalui Roh Kudus. Jadi waktu kita berkumpul saat itu, beberapa anak muda karena hati kita merindukan Tuhan, mulai kuasa Tuhan turun. Ada yang kemudian mengalami pengalaman-pengalaman dijamah dalam hadirat Tuhan. Entah itu berupa sebuah penglihatan, entah itu berupa sebuah kerinduan yang menyala-nyala dalam hati, tiba-tiba rindu menginjil, memberitakan Injil, rindu menyenangkan hati Tuhan, apapun itu. Itu adalah rupa-rupa cara Allah menyatakan isi hatinya ketika Roh Kudus turun atas hidupmu. Maka kemudian engkau mulai di-inline-kan, engkau dikonekkan dengan apa yang ada di hati Tuhan. Makanya orang kalau mengalami zaman Roh Kudus, dengar baik-baik, tandanya engkau enggak fokus lagi diri sendiri. Tiba-tiba engkau fokusnya ke Tuhan. Paling simpel gitu. Tanda orang sungguh-sungguh mengalami Roh Kudus, tanda ada api Roh Kudus turun atas hidupmu dan membakar engkau. Detik ini juga, di ruangan ini, engkau enggak sibuk dengan urusanmu pribadi dan dirimu, tapi hatimu tiba-tiba muncul kerinduan ke arah Tuhan. Tiba-tiba hatimu itu seperti dibelokkan untuk fokus ke Tuhan. Tiba-tiba ada rasa haru. Tuhan, aku ingin senangkan, aku mau itu Tuhan. Tuhan, aku ingin mengenalmu. Tiba-tiba entah dari manapun penyimpanganmu, engkau tiba-tiba dibawa balik, bergeser, kan non bergeseran ya. Dibawa balik itu ke Tuhan. Itu tanda utama api Roh Kudus mulai ngalir di hidupmu. Amin. Mulai dikonekkan dengan hati Tuhan lewat berbagai macam cara yang ajaib. Nah, ada satu ayat yang ketika Celipi berdoa buat teens ini, ayat ini merema. Bisa tampilkan di depan 2 Timotius pasal 1 ayat 6 sampai 7. Nah, ketika Celipi berbicara mengenai Roh Kudus, Celipi percaya banyak dari kalian sudah pernah mengalami yang namanya jamahan Roh Kudus ya. Salah satunya adalah dalam bentuk baptisan Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Intinya, oke, Celipi tanya deh, berapa banyak teman-teman di sini yang engkau yakin dan percaya Roh Kudus ada di hidupmu? Lambaikan tanganmu. Digoyang-goyang yuk biar Celipi kelihatan. Oke,
almost 100%. Semua sudah yakin, confess bahwa di dalam dirinya ada Roh Kudus. Betul ya? Dalam dirimu ada Roh Kudus? Coba sama-sama katakan, dalam diri saya ada Roh Kudus. Oke, nah sekarang kita lihat ayat ini. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan 7, kita baca bersama-sama dengan suara terbaik 2, 3. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atas kamu. Ayat 7 baca lebih keras. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bahasa Inggrisnya berbunyi demikian, bisa ditampilkan ayat yang ke-7. For God has not given us a spirit of fear and timidity, but of power, love, and self-discipline. Semua orang, semua kalian tadi udah confess, yakin Roh Kudus ada dalam dirimu. Tapi kan kita nih harus betul-betul mantap, yakin, harus bisa, harus berani menguji. Kalau Roh Kudus itu ada di hidupmu, maka Alkitab berkata, roh yang diberikan kepadamu itu bukanlah roh ketakutan. Tapi roh yang akan membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban. Nah, timidity lucu ya bahasa Inggrisnya, timidity. Timidity itu artinya lacking in courage. Kurang keberanian. Kurangnya boldness, kurangnya tekad. Paulus ngomong sama Timotius sebagai anak muda. Timotius, kamu mungkin masih muda, masih teen, masih youth. Tapi kalau engkau sungguh-sungguh menerima Roh Kudus dalam dirimu, tidak peduli engkau masih muda, Tuhan itu enggak berikan kepadamu spirit roh yang timidity, yang ragu-ragu, yang penakut, yang enggak yakin, yang enggak mantep, yang pengecut. Roh Kudus, Tuhan itu memberikan kepadamu itu roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, teman-teman, mengalami sebuah lawatan Roh Kudus once in your lifetime atau mengalami baptisan Roh Kudus adalah satu hal. Puji Tuhan untuk hal itu. Tapi yang berikutnya, engkau perlu memastikan roh itu terus memimpin kehidupanmu. Amin. Jadi jangan hanya berhenti di sebuah pengalaman atau sebuah lawatan. Nah, kalau Roh Kudus itu sungguh-sungguh memimpin kehidupanmu, kalau engkau menerima Roh Kudus seperti yang tadi kalian ucapkan, maka Paulus berkata, yang pertama, Roh Kudus itu akan membangkitkanmu dengan kekuatan. Tampilkan di sini. Firman Tuhan berkata, ketika Roh Kudus turun atas kita, kita akan menerima yang namanya kuasa. Roh Kudus membangkitkan kita dengan kekuatan. Kuasa itu akan turun atas kita. Dunamos. Bahkan kalau kalian baca dalam kitab Yoel pasal yang ketiga berkata, ketika Roh Kudus turun, dari Yoel pasal 2 dibilang, anak-anak muda bernubuat, mendapat mimpi, mendapat penglihatan dan sebagainya. Lalu pasal yang ketiga Yoel berkata, orang-orang yang selama ini lemah, tidak berdaya berkata, aku ini pahlawan. Tiba-tiba akibat dari engkau mengalami, menerima yang namanya Roh Kudus dicurahkan dalam hidupmu, tiba-tiba ada sebuah keberanian yang muncul dalam hatimu. Ada kekuatan, engkau enggak lagi jadi anak muda yang lembek. Yang on off, yang melo, yang moody. Ya kadang-kadang karena hormon, karena usia, engkau masih berjuang nata perasaan. Tapi roh di dalam dirimu itu tiba-tiba membangkitkanmu, mengarahkanmu dengan sebuah determination. Sebuah tekad. Tiba-tiba engkau menjadi orang yang berbeda. Petrus itu awalnya orangnya pelin-pelan. Orangnya itu pengecut, dia bahkan menyangkal Yesus 3 kali. Tapi waktu Roh Kudus turun atas dirinya, atas hidupnya di Kisah Rasul pasal 2, tiba-tiba Petrus ini jadi gagah berani. Tiba-tiba dia bangkit, gak lagi takut. Dia dibunuh, dia memberitakan Injil di depan 3.000 orang.
menyatakan Yesus adalah Tuhan. Padahal beberapa waktu sebelumnya dia sangkal Yesus mati-matian. Tiba-tiba dia nggak peduli. Apapun, api Roh Kudus itu membakar dia dengan keberanian, menjadikan dia itu bangkit. Nah, teman-teman, have you ever experienced this? Pernahkah kamu itu mengalami hal ini? Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, tiba-tiba ada yang namanya keberanian untuk bertindak. Tiba-tiba engkau enggak lagi penuh dengan alasan. Aku enggak bisa, nanti gimana kalau gini, nanti gimana kalau gitu. Aku takut, jangan aku, orang lain aja lah. Misalnya ya disuruh follow up jiwa-jiwa, disuruh doain teman, disuruh apa? Bukan disuruh sih, tapi di gereja itu diomongin, ayo ajak temanmu ke CG, ayo doakan temanmu, ayo berani bersaksi. Kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, tiba-tiba orang-orang yang pemalu bahkan yang gak berani ngomong, gak usah disuruh. Api itu membakar dia dengan keberanian, dia bahkan gak bisa menahan api itu sampai dia itu mulutnya itu tahu-tahu ngajak orang untuk, kamu tahu gak? Yesus tuh mengasihimu. Kalian pernah ngalami itu enggak dalam hidupmu? Kalau kalian belum pernah mengalami itu, Celipi dorong kalian untuk hari ini minta. Karena itu artinya hidupmu belum pernah benar-benar dibakar oleh api Roh Kudus. Kalau api itu turun, enggak mungkin engkau tinggal dalam kondisi enggak berani. Kalau api itu turun, semua kita tiba-tiba jadi pemberani. Pemberaninya itu kayak gimana ya? Celipi coba jelaskan ya. Tiba-tiba ada sebuah api yang menyala-nyala. Pikiranmu mungkin mikir macam-macam, tapi api ini lebih kuat nyalanya. Membuat engkau, I have to do this. To do what? Memberitakan namanya. Melakukan sesuatu bagi Yesus. Api itu gak bisa kamu tahan. Yang kedua, dikatakan kalau Roh Kudus turun atasmu, maka Roh Kudus akan membangkitkan kita melalui kasih. Oke, kata kasih di sini dipakai kata agape. Jadi ini yang terjadi waktu engkau menerima dan mengalami lawatan api Roh Kudus. Engkau begitu dipenuhi dengan kasih Allah, dalam sekejap. Ya, itu ajaib banget. Ini susah nih menjelaskan perkara supranatural. Tapi ini yang terjadi. I'm a witness of it. Saya adalah seorang saksi yang mengalami hal ini terjadi di hidupku. Waktu api itu turun, yang terjadi nih loh. Aku mengalami kasih Tuhan penuh dalam diriku. Dan kasih itu memulihkan aku. Celipi dipulihkan karena Celipi tahu Tuhan mengasihiku tanpa syarat. Tiba-tiba semua luka, semua penolakan, semua perasaan minder, perasaan tidak berharga itu seperti diangkat. Digantikan dengan kasih yang penuh. Kasih yang mengubahkan. Dan kasih itu meluap-luap sampai Celipi tidak lagi menuntut orang lain harus mengasihi Celipi. Gak lagi jadi orang haus kasih sayang, caper, minta perhatian. Tapi menjadi orang yang kasih Allah itu begitu penuh, cukup. Gak lagi jadi orang yang terus bergumul dengan dirinya sendiri. Tapi tiba-tiba kayak kepingin membagi kasih itu kepada orang lain. Tiba-tiba kasih itu bukan hanya membasuh bagian dalam, tapi juga meluber keluar. Karena kasih itu begitu ajaib dan sempurna. Sampai tiba-tiba semua kebencian sama orang yang paling bencana di hidupku itu hilang. Digantikan dengan kasih. Kacamatanya ini bisa berbeda. Ngelihat orang-orang yang dulu aku benci aku gitu ya, kayak Pastor Yudi. Tiba-tiba itu bisa penuh dengan belas kasihan. Ngelihat kebutuhan orang itu gak lagi, ya urusono dewe kebutuhanmu, aku aja masih kurang. Enggak lagi egois, kayak I have enough.
And I want to give for others. Ngalami itu enggak di hidupmu? Kalau engkau setiap minggu datang ke ibadah AUG, ikut CG, tapi hidupmu masih berputar-putar seputar dirimu sendiri. Egois, cuman mikirin dan terus sakit hati, kurang kasih sayang, muter-muter di situ. Dan kamu belum pernah mengalami api Roh Kudus turun atas hidupmu. Itu rugi besar. Kamu cuman ikut aktivitas agamawi, tapi kamu gak ketemu dengan Tuhannya. Eman, jangan sampai. Jelipi hari ini beritakan ini kepadamu karena mengasihimu. Ingin semua engkau mengalami esensinya. Halo, amin. Halo, mau? Yang ketiga, firman Tuhan katakan bahwa Roh Kudus itu akan membangkitkan kita, membangkitkan hikmat di dalam diri kita. Kata hikmat ini bahasa Indonesia tadi, bahasa Inggris dikatakan self discipline, ya. Self discipline ini bahasa Ibraninya itu dipakai kata soprosnismos, yang artinya itu sound mind, bukan sound man, ya. Sound mind, pikiran sehat. Jadi ini juga yang terjadi ketika Roh Kudus turun atas hidupmu, atas api Roh Kudus itu kau alami, tiba-tiba pikiranmu itu diwaraskan. Bukan Jelipi bilang dunia kamu gak waras, tapi pikirannya itu tiba-tiba diterangi. Menjadi pikiran yang jernih, pikiran yang benar. Sound mind, sebuah pengertian, pikiran yang punya pengertian, pikiran sehat. Dalam kata sound mind ini, soprosnismos ini, ada beberapa pengertian. Ada hikmat yang Tuhan tambahkan. Ada pemahaman, bisa ngerti, bisa memahami. Bukan tambah pinter ya, itu bukan gitu. Jadi tiba-tiba oh nilainya jadi 100 semua, tiba-tiba IQ-nya jadi naik. Bukan yang gitu. Tapi punya yang namanya pemahaman, pengertian. Bisa understand, bisa understanding others. Bisa paham, bisa ngerti, bisa membedakan ini baik, ini buruk, ini benar, ini salah, ini jahat, ini baik dilakukan. Itu tiba-tiba ada yang namanya understanding. Ada hikmat, bisa ngerti tindakan yang tepat yang harus dilakukan. Bisa memahami pengajaran, bisa memahami konsekuensi. Nah ini loh, jadi ajaib. Ketika Roh Kudus turun, 3 hal sekaligus terjadi. Tiba-tiba ada keberanian, ada kerinduan untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan. Ada kasih yang memulihkan dan kasih kepada sesama. Lalu juga tiba-tiba pikiran ini diluruskan. Tiba-tiba punya pemahaman yang sebelumnya tuh kita itu diomelin orang tua. Nggak mudeng-mudeng. Ada apa aja kita tuh bahasa Jawa ya. Janganlah bahasa Indonesia aja. Nurut pengertiannya sendiri. Menurut pengertianku sendiri. Nggak bisa terima pengertian dari orang lain. Nggak bisa diberitahu tuh nggak bisa. Salah paham melulu. Tapi tiba-tiba waktu Roh Kudus turun, somehow ini pikiran bisa diterangi. Ada hikmat, ada takut akan Tuhan. Bisa bedain mana yang benar, mana yang salah, ada understanding. Juga bisa memahami tindakan dan konsekuensi. Nah ini juga yang penting. Karena apa? Ini yang membuat engkau berubah dalam hidupmu sehari-hari dan yang menjadikan perubahan hidupmu itu sebagai sebuah kesaksian yang dilihat oleh orang lain. Tanda ketiga ini, ketika Tuhan membangkitkanmu dengan hikmat, itu akan menghasilkan buah. Yang ketika engkau memberitakan Injil, orang-orang itu bukan terpukau dengan perkataanmu, tapi mereka bisa bilang gini, kamu memang berubah sih. Memang kamu kok beda. Celipi share dikit ya. Celipi mengalami api Roh Kudus yang mengubahkan ini. Dari mulai tahun 98. Waktu itu masih kelas 2 SMA.
Dari anak muda seperti kalian tapi yang masih hidup dalam kegelapan, yang terikat berbagai-bagai dosa, yang kalau ke gereja itu motivasinya cuma mau cari pacar, ya kan? Atau malah ada yang pacaran tuh di belakang-belakang yang gak kelihatan, ayo bertobat. Ke gereja bukan untuk pacaran, ke gereja untuk cari Tuhan. Yang setuju, langsung heboh. Hidup Celipi dulu gelap sekali, jauh dari Tuhan. Dan Celipi juga gereja tuh main-main, nyembah gak pernah sungguh-sungguh. Cuman pingin eksis aja, zaman itu belum ada kamera seperti sekarang. Tapi tetap pingin eksis. Kau coba Celipi hidup di zaman sekarang, pasti pingin nongol terus biar kelihatan tuh di situ. Jadi kalau pas lagi nyembah, wah tak merem-meremin biar kelihatan rohani. Atau lagi maju festival mau kelihatan tuh, wah itu aku. Itu kalau Celipi ya. Karena dulu motivasinya salah banget kalau ke gereja. Tapi sekali lagi mengalami sebuah lawatan Roh Kudus di sebuah tempat kecil. Di satu ruang tamu sebuah rumah, ada seperti CG gitu ya. Dan di situ pertama kalinya Celipi mengalami ketika Roh Kudus turun. Ya ampun, itu mengubah hidupku. Dan ketiga perkara tadi yang Celipi jelaskan terjadi atas hidupku. Tiba-tiba Celipi lahir baru waktu itu, bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kemudian dipenuhi Roh Kudus dengan tanda berbahasa roh. Padahal masih nggak ngerti apa-apa, belum pernah baca Alkitab juga karena dulunya bukan orang yang taat beragama, taat ke gereja. Tapi sejak waktu itu pulang dari persekutuan itu, dari CG itu, di hati ini ada sebuah api yang menyala-nyala, kepingin sekali melakukan sesuatu bagi Tuhan. Kepingin membagikan kasih yang kuterima kepada orang lain. Celipi ingat, waktu itu bahkan belum betul-betul dimuridkan, diajarin CGT, MSJ, gak ada zaman itu. Tapi api itu menyala-nyala di hatiku gak bisa ku tahan. Kemudian Celipi memberitakan Injil walaupun kacau balau. Memberitakan Injil kepada keluarga, kepada kakak, kepada teman-teman sekelas. Celipi ingat, Celipi beritakan Injil kepada teman-teman sekelas waktu itu. Sampai satu isi kelas IPA waktu itu tak ajak ikut ke CG. Dan 90% loh penghuni kelas itu datang semua ke CG. Celipi nginjil. Ada teman-teman Celipi yang beragama lain, punya kepercayaan lain, tapi pokoknya hidupnya gak karu-karuan. Celipi bukan mau apa, tapi Celipi penuh dengan belas kasihan. Teman-teman itu ada yang narkoba, ada yang seks bebas. Celipi mulai beritakan Injil ke mereka. Dan tahu gak, ketiga hal ini terjadi. Setiap kali Celipi beritakan Injil walaupun kesaksiannya kacau balau gitu ya. Gak tahu gimana, itu nyampe ke hati mereka. Terus selalu ada kesaksian seperti ini. Kamu kok berubah ya? Karena teman-teman kan tahu kan Celipi dulu kayak apa. Kamu kayak jadi orang yang berbeda. Ini yang Celipi bilang dengan ketika api Roh Kudus turun atas hidupmu. Tiba-tiba engkau menjadi seorang yang berbeda. Ada keberanian. Walaupun engkau tidak punya cukup banyak perlengkapan dan pengetahuan. Tapi ada keberanian untuk bertindak bagi Tuhan. Ada kasih yang mengalir yang gak fokus ke diri sendiri. Lalu ada hikmat yang tertata lewat kehidupanmu. Sampai orang pun bisa lihat buah kehidupanmu. Celipi ingat satu keluarga Celipi, papa, mama, dan kakak-kakak itu. Mereka itu menerima Injil. Itu karena satu kesaksian ini, hidupmu berubah. Mereka melihat bagaimana Celipi di rumah menjadi seorang yang bukan sekedar ke gereja, tapi hidupnya memang berubah. Nah, inilah sesuatu yang mulia, yang murni, yang terjadi ketika engkau mengalami yang namanya api Roh Kudus. Ya, Celipi rindu kalian mengalami itu.
Karena tanpa itu teman-teman semuanya akan sia-sia. Semuanya akan sia-sia. Ada sebuah keberanian. Pernah enggak kapan terakhir kali engkau ketemu dengan orang entah di jalan atau siapapun teman kelasmu atau teman di manapun gitu ya. Lalu tiba-tiba hatimu itu melihat dia dan muncul sebuah belas kasihan, sebuah kerinduan. Aku kepingin nih temanku ini kenal Tuhan. Aku kepingin nih temanku itu merasakan, temanku itu tahu bahwa dia dikasihi oleh Tuhan. Kapan terakhir kali engkau merasakan itu? Karena kalau api Roh Kudus itu ada di hidupmu, hal-hal ini akan terjadi di hatimu. Engkau nggak bisa bilang kau punya api Roh Kudus dalam hatimu kalau engkau nggak pernah mengalami ini. Api Roh Kudus itu nggak cukup hanya menjadikanmu sekedar rajin ke gereja, rajin CG. Api Roh Kudus akan selalu membawamu kepada hatinya Tuhan yang selalu berisi tentang jiwa-jiwa. Api Roh Kudus akan selalu membawamu, ini ya satu tanda yang kalian bisa cek. Kalau dari mana engkau tahu engkau dibakar oleh api Roh Kudus atau tidak? Apakah engkau makin hari makin hidup bagi Tuhan, rindu menyenangkan hatinya, atau hidupmu cuma muter-muter tentang dirimu sendiri? Kalau hidupmu terus-menerus muter-muter hanya tentang dirimu sendiri, hati-hati. Bisa jadi api itu mulai padam. Jadi enggak hakimi bilang kamu enggak punya api, tapi mungkin api itu mulai padam. Dengan cepat, kalau engkau pernah mengalami dan kau masih mengalaminya saat ini, tadi Paulus berkata bahwa kepada Timotius, kobarkan api. Betul? Api itu perlu dijaga. Katakan kanan kirimu, apimu perlu dijaga. Caranya jaga gimana? Simple aja, slide terakhir bisa ditampilkan. Cara menjaga api Roh Kudus dalam dirimu adalah yang pertama tentunya melalui persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Masuk ke hadirat Tuhan setiap hari, jaga persekutuanmu, dan waktu engkau memuji menyembah Tuhan, inginkan untuk mengenal isi hatinya. Katakan sama Tuhan, Tuhan aku datang untuk menyembahmu, aku datang untuk mengenalmu. Tuhan aku ingin kenal isi hatimu, aku ingin menyenangkan hatimu. Beberapa hari terakhir ini ketika Celipi mulai dari ketika Roh Kudus ingatkan mengenai awal mulanya adalah api. Celipi mulai kembali merasakan hati Tuhan untuk orang lain. Tiba-tiba Tuhan itu taruh di hati Celipi seseorang yang ada dalam lingkungan gereja tapi seorang yang belum kenal Tuhan. Lalu kemudian seperti itu jadi beban. Dan Tuhan suruh Celipi untuk doakan orang itu. Celipi taat, Celipi lakukan. Dan Celipi tiba-tiba muncul keberanian seperti kerinduan Tuhan. Aku pengen beritakan Injil. Aku kok kurang keberanian ya. Kok dibanding dulu waktu masih muda, kok sekarang aku jarang ya aku beritakan Injil lagi ya. Tuhan send me, kirim aku untuk memberitakan Injil. Pertemukan aku dengan orang-orang, aku mau beritakan Injil. Aku mau bagikan kasih-Mu kepada orang lain. Semua itu Celipi alami ketika Celipi bersekutu dengan Tuhan. Api itu sekali lagi menyala. Dan api itu akan selalu memimpin kita kepada hati Tuhan. Bukan fokus ke dalam terus. Amin. Dan itu luar biasa loh, hati yang berkobar-kobar. Untuk memuliakan nama Tuhan itu bukan sensasinya, itu luar biasa. Itu luar biasa. Itu yang namanya berapi-api itu gitu. Bukan sekedar lompat-lompat. Ya itu juga luar biasa. Ya kan memuji Tuhan harus penuh ekspresi. Tapi yang utama, kalau api itu menyala-nyala dalam hatimu. Kau menjadi anak-anak muda yang radikal. Menjadi anak-anak muda yang tidak hidup bagi dirimu sendiri. Kau menjadi anak-anak muda yang akan bangkit oleh kuasa Roh Kudus untuk memberitakan Injil. Halo amin. Yang kedua, jaga api Roh Kudus melalui apa? Melalui hidup taat pada Tuhan dan jalan-jalannya. Celipi cerita tadi, waktu muncul doakan orang ini.
Filipi perlu taat. Filipi perlu lakukan. Dan waktu sudah taat itu happy. Walaupun hasilnya belum kelihatan dia bertobat gitu ya. Tapi taat aja itu udah happy. Taat itu menambahkan api. Sungguh. Tapi waktu kita nggak taat, kita jadi lemah. Ada tuduhan. Gak apa-apa kalau sempat nggak taat, ayo bertobat, lalu kembali lakukan. Dan hiduplah benar sebagai orang benar dalam jalan-jalan Tuhan. Itu yang akan membuat kita ini apinya terjaga. Dan yang ketiga adalah cara kita menjaga layani orang lain. Gak fokus pada diri sendiri. Filipi sungguh rindu melihat bahwa minggu-minggu ini kita akan mengawal sampai kepada AUG Conference ini menjadi satu meeting point. Di mana ketika AUG Conference nanti kalian ready, ya gak apa-apa semua fokus ke sini aja. Hati kalian ready, hati kalian haus, antisipatif untuk Roh Kudus. Dan waktu itu Filipi berdoa sungguh-sungguh not just a conference. Tapi akan ada sebuah pencurahan api Roh Kudus yang akan membangkitkan anak-anak muda di zaman ini. Membangkitkan kalian semua. Kalau itu pernah terjadi tahun 98, tahun 2000. Itu yang menjaga gereja kita establish sampai hari ini. Filipi berdoa di zamanmu. Di waktu engkau muda, api itu turun sekali lagi dan berkobar dengan kobaran yang lebih besar. Amin. Dan itu yang akan menjaga kebangunan rohani di gereja kita ini. Ayo kita doa sama-sama yuk. Kita nggak mau izinkan GMS menjadi, AOG menjadi ibadah anak muda yang sekedar besar jumlahnya. Dan sekedar paling keren. Tapi kita mau apinya makin hari makin besar. Kita mau apinya terjaga. Amin. Kita mau apinya itu menyala dalam diri setiap kalian. Kita sama-sama inginkan itu. Mari sama-sama minta hal itu. Dan kalau kita minta hal itu, ingat kalau mau minta api harus ada apa? Kayu bakar. Kayu bakarnya siapa? Kayu bakarnya siapa? Kalian satu persatu, kayu bakarnya saya. Api mau bakar apa supaya menyala dengan besar? Harus bakar kayu. Kayunya siapa? Kalian semua, saya. Yang berkata di depan Tuhan, Tuhan curahkan apimu sekali lagi, bakar hatiku. Dengan kerinduan demi kerinduan yang kudus. Aku gak mau hidup bagi diriku sendiri. Aku gak mau main-main. Hari ini di tempat ini, aku cari Tuhan. Mau? Mari kita bangkit berdiri. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan di tempat ini? Angkat tanganmu. Berapa banyak yang sungguh-sungguh mau cari Tuhan di tempat ini? Berapa banyak yang sungguh-sungguh mau dan rindu api Tuhan, api Roh Kudus membakar hidupmu? Berapa banyak yang mau hatimu dibakar dengan kerinduan yang kudus? Kerinduan bagi Tuhan. Yuk minta, inginkan. Sama-sama habis ini kita sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Yang kita bisa lakukan hanyalah mempersiapkan sebuah meeting point. Hati terbuka, disitulah lawatan Tuhan akan turun. Tapi kalau hati kita tertutup, kita gak mau fokus sama Tuhan. Kita yang sedang menutup pintu bagi Tuhan. Bagian kita adalah membuka hati dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Dan kita pegang janji Tuhan. Tuhan janjimu berkata, pada hari-hari terakhir engkau akan mencurahkan Roh Kudusmu ke atas semua umat manusia di muka bumi ini. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang tuamu mendapat mimpi, teruna-teruna mendapatkan penglihatan. Dan akan kau curahkan rohmu kepada hambamu laki-laki dan perempuan pada waktu-waktu itu. Ini waktunya Tuhan genapi sekali lagi. Dan firman-Mu juga berkata, sebab Engkau memberikan kepada kami bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kasih, kekuatan, dan ketertiban.
kobarkan apimu dalam diriku. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tamu. Mari di tempat ini kita bangun mesbah. Kitalah kayu bakarnya. Menyembah dalam. Carilah Tuhan dengan segenap hatimu di tempat ini. Hadirat-Mu. Kami rindu ya Tuhan, apa yang sudah Kau mulai Kau lanjutkan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, genapi firman-Mu, genapi firman-Mu. Jadikanku alat-Mu. Katakan biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa, itu janji-Mu. Api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu, sampai seluruh negeri ini. Amin, amin. Tuhan pakai kami. Rencana-Mu besar, rencana-Mu indah, rencana-Mu mulia, melampaui pikiran kami Tuhan. Libatkan kami dalam rencana-Mu. Dipenuhi hati ke anak-anak muda. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Tarik hadirat Tuhan lebih lagi dalam hatimu. Katakan biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Satu kali di Surabaya pernah terjadi kebangkitan anak-anak muda yang radikal. Mereka memberitakan Injil, tanda-tanda heran, masalah menyertai. Mereka dipakai Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang. Mereka bukan anak muda yang jago kandang. Mereka memberitakan Injil, mereka mengusir setan-setan, mereka menyembuhkan yang sakit. Pernah terjadi dan itu harus terjadi terus-menerus hingga hari ini. Seluruh negeri ini, sampai seluruh keluargamu diselamatkan, sampai seluruh sekolahmu dilawat Tuhan, sampai seluruh kampusmu mengalami revival. Biar itu terjadi lagi, biar itu terjadi lagi. Mari, mari, bawa persembahan hatimu di hadapan Tuhan. Biar belas kasihan-Mu, biar belas kasihan-Mu Bapa membakar hati kami, hati kami. Yes Lord, curahkan kuasa. We are ready Lord. Kami rindu, kami haus, kami mau, kami percaya, kami mau dipakai oleh Tuhan di masa muda kami. Bangkitkan kami, bangkitkan kami, pakai kami ya Tuhan, untuk melayani-Mu. Sampai seluruh sekolah kami, sampai seluruh sekolah kami, sampai seluruh kampus kami, seluruh kampus kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh keluarga kami, sampai seluruh Surabaya, seluruh Surabaya dipenuhi hati kemuliaan-Mu. Ini bukan hal yang baru. Ini pernah terjadi dan ini sudah terjadi.
kami adalah saksi-saksinya. Di waktu kami seusiamu, 2 SMA, 1 SMA, 3 SMP, 2 SMP, 1 SMP. Itu orang-orang, kami adalah orang-orang yang hari ini kau lihat menjadi gembala-gembala di GMS. Kami alami api itu di masa muda kami. We are not playing church. Kami itu beribadah bukan untuk main-main. Bukan untuk cari teman. Bukan tertarik sama lampu lighting music. No. That's the fire of the Holy Spirit. That is so real. That changed our life. Yang mengubah hidupku. Mengubah generasiku. Mengubah kampusku. Mengubah sekolahku. I'm not telling a story. Aku bukan menceritakan sebuah cerita dongeng. Kalian bisa tanya, orang-orang ini masih hidup sampai hari ini. Dan kami gak mau engkau melewatkan ini di masa muda. Kalau engkau mau api itu turun atas hidupmu, engkau harus jadi kayu bakarnya. Kayu bakar artinya harus ada yang kau persembahkan pada Tuhan, di exchange. Ada tukar. Dan ada yang diberikan. Apa yang kau tukar? Dirimu, your selfishness. Keegoisanmu, kedaginganmu. Semua hal, dosa-dosa, kebiasaan buruk. Dan kau tukarkan itu, kau berkata, Tuhan ini hidupku. Aku berikan ini semua kepadamu. Ambillah hidupku, bakarlah aku dengan apimu. I want to live for you. Aku mau hidup bagi engkau. Berapa banyak mau melakukan tukar dengan Tuhan hari ini. Berikan hidupmu sebagai kayu bakar. Supaya api itu bisa membakar persembahan hidupmu. Engkau yang mau maju ke depan. Maju ke depan. Kita minta Roh Kudus melawat. Kita minta Roh Kudus membakar hatimu. Kita minta Roh Kudus membakar semua keegoisan, semua masalah, semua dosa kita. Kita katakan sama Tuhan, kita mau hidup buat Tuhan. Kita mau alami, kita mau dipakai oleh Tuhan. Kita rindu, kita percaya janji Tuhan bahwa Roh Kudus dicurahkan dalam hidup kita bagi anak-anak muda di masa muda. So kita mau. Yuk. Dimanapun engkau ada, termasuk yang di tribun hari ini. Kau bisa turun, tapi kalau kesulitan, semua pemimpin, every leader should be ready untuk mendoakan. Tapi kita lebih daripada itu, kalaupun kurang jumlah orang mendoakan, yuk sama-sama meminta Roh Kudus yang tidak terbatas, yang akan melawat dan melayani kita. Shikara bagara bagara baga sigara baga. Ini hidup kami ya Tuhan. Ini hidup kami ya Tuhan. Kami persembahkan jadi kayu bakar di hadapan-Mu. Kami mau ya Tuhan. Shikara bagara masigara baga. Bakar hati kami dengan api-Mu. Katakan biar belas kasihan-Mu. Shikara nama raba-raba. Biar belas kasihan. Semua leader bisa tumpang tangan dan doakan dengan cepat. Every leader. Minta Tuhan menggunakan tanganmu untuk menumpangi tangan setiap anak muda ini ya Tuhan. Kiara bagara pasikara baga. Roh Kudus. Kami kemuliaan-Mu membakar. Membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh sampai seluruh bumi ini dipenuhi. Mari semua jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan ke hadapan Tuhan. Kita percaya Roh Kudus akan melawat seluruh ruangan ini. Oh rabaka syada rabaya 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 sedebekara rabaya 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 rabaya.
Api Roh Kudus kau lawat Tuhan. Depan, belakang, kiri, kanan, atas, bawah, semua ada lawatan Roh Kudus. Api yang sama melawat setiap jemaat-Mu Tuhan. Bangkitkan mereka menjadi jemaat yang berapi-api Tuhan. Bangkitkan mereka menjadi jemaat yang berurapan. Kau pakai Tuhan untuk kebangunan rohani Tuhan. In the name of Jesus. Sampai seluruh negeri ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Tuhan, Biar belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa-Mu Tuhan, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani. Keluarga kami Tuhan, pakai kami jadi saksi-Mu. Sampai seluruh Keluarga kami, sampai seluruh sekolah kami, seluruh sekolah kami, sampai seluruh kampus kami, kampus kami, sampai seluruh Surabaya, dipenuhi api kemuliaan-Mu. Angkat tangan dimanapun engkau berada semua Anda, termasuk yang mungkin gak ada tempat untuk altar call. Kau angkat tangan di tempat dimana kau berada. Tuhan, aku berdoa, genapi firman-Mu. Setialah kepada firman-Mu ya Tuhan. Yoel pasal 2:28-29. Genapi terus menerus. Selama bumi ini masih ada, GMS masih berdiri salah satunya ya Tuhan. Aku berdoa menanti kedatangan-Mu yang kedua kali. Engkau berjanji kebangunan rohani sambung menyambung tidak pernah terputus. Aku meminta ya Tuhan, curahkan api Roh Kudus. Tidak berkurang. Kami nyatakan Engkau sebagai hal yang paling berharga di setiap ibadah dan pertemuan-pertemuan kami. Tidak ada yang bisa menggantikan api Roh Kudus sebagai sesuatu yang paling kami kejar setiap kali kami berkumpul bersama. Hamba-Mu meminta ya Tuhan, genapi bagi angkatan ini. Dan akan terjadi pada hari-hari itu bahwa Tuhan akan mencurahkan roh-Nya kepada semua anak-anak manusia. Maka anak-anak-Mu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang-Mu yang Tuhan akan mendapatkan mimpi. Teruna-teruna-Mu mendapatkan penglihatan-penglihatan. Dan akan kucurahkan roh-Ku kepada hamba-hamba-Mu laki-laki dan perempuan. Aku berdoa, genapi firman itu untuk angkatan ini. Mereka akan bangkit, dipenuhi oleh Roh Kudus, dibakar dengan api Roh Kudus yang akan membangkitkan mereka dengan kasih, kekuatan dan ketertiban. Pakai mereka jadi saksi-Mu. Urapi mereka dengan kuasa, dengan tanda-tanda heran dan ajaib. Berikan keberanian yang kudus untuk memberitakan Injil. Berikan kasih yang meluap sehingga mereka tidak akan menjadi orang-orang yang egois yang hanya muter-muter mikirin diri sendiri. Tapi akan mengasihi orang lain seperti Engkau mengasihi jiwa-jiwa. Akan melayani orang lain. Berikan kepada mereka hati yang taat. Berikan kepada mereka juga hikmat untuk mengatur dan menata kehidupan mereka. Sehingga kehidupan mereka pun jadi berkat, jadi saksi Kristus lewat kehidupan mereka. Dan sungguh-sungguh ya Tuhan, anak-anak muda ini akan menjadi saksi-saksi Kristus yang efektif. Pakai mereka jadi saksi-Mu bagi keluarga mereka. Engkau yang ada anggota keluarga belum diselamatkan, belum kenal Tuhan. Angkat tanganmu. Katakan, Tuhan pakai aku jadi saksi-Mu untuk keluargaku.
Aku mau beritakan Injil untuk anggota keluargaku yang belum kenal Tuhan. Aku mau Tuhan, pakai aku jadi saksi-Mu. Dan Engkau yang mau jadi saksi Tuhan bagi teman-teman di kelasmu. Ada teman-temanmu di kelasmu yang belum kenal Tuhan. Hidupnya masih kacau, gak karu-karuan. Tidak takut akan Tuhan. Ayo, miliki hati Tuhan untuk mereka. Katakan sama Tuhan, aku mau jadi saksi untuk mereka. Pakai mereka ya Tuhan, untuk memenangkan jiwa. Bagi teman-teman sekelas mereka. Bagi sekolah mereka. Pakai mereka ya Tuhan. Angkat kedua tanganmu sekali lagi. Biar belas kasih. Pakai ya Tuhan setiap anak-anak muda ini. Sebagai saksi-Mu dimanapun mereka berada. Di rumah, di keluarga, di sekolah, di kelas, di kampus. Berikan hati-Mu. Berikan keberanian yang kudus. Aku berdoa api Roh Kudus melawat mereka. Memberikan keberanian untuk bertindak. Memberitakan Injil. Menjadi saksi Kristus, mendoakan orang. Menyatakan kasih Tuhan. Roh Kudus sertai, Roh Kudus sertai, Roh Kudus sertai. Roh Kudus urapi. Pegang tangan mereka satu persatu. Jadikan mereka sebagai mitra kerja-Mu ya Tuhan. Dan aku berdoa supaya api ini tidak berhenti, tidak padam. Bahkan akan semakin berkobar. Kami memberkati AOG Conference mendatang. Jadi satu meeting point di mana revival, api revival yang makin besar akan menyala ya Tuhan. Mengobarkan Injil itu akan membakar Surabaya, akan membakar anak-anak muda. Pakai kami ya Tuhan. We want revival Lord. We long for revival Lord. Kami merindukan kebangunan rohani yang pernah terjadi. Kami rindukan itu terus. Pakai setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Curahkan kuasa api kemuliaan-Mu. Semua di depan bisa bangkit berdiri ya. Yang rindu sampai kau mengangkat kedua tangan berhadapan Tuhan. Biar api itu membakar setiap kayu bakar ini yang ada di depan. Sampai seluruh ini, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan. Sekali lagi kita angkat dari tangan di hadapan Tuhan. Lebih lagi di hadapan Tuhan kita minta api Roh Kudus itu melawat kita dengan luar biasa sore hari ini. Dengan hati yang penuh belas kasihan kepada jiwa-jiwa. Pakai hidup kami ya Tuhan. Curahkan kuasa, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Nama kasih membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh negeri ini, yes Lord, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Sampai seluruh
sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan. Berikan sorak-sorak yang paling meriah. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Anak-anak muda di tempat ini telah penuh dengan Roh Kudus. Kami rindu Tuhan, setiap hari kami berjalan dengan taat kepada Engkau Tuhan. Pimpin setiap langkah kami Tuhan. Kemanapun Tuhan panggil kami untuk mengerjakan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Biarlah sore hari ini api Tuhan semakin besar dalam hidup kami Tuhan. Biarlah kami semakin kecil, Engkau semakin besar dalam kami. Sehingga setiap langkah kami Tuhan, kami hanya mau dengar-dengar dari Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami. Kami percaya dengan iman, kalau Roh Kudus Kau curahkan kepada kami Tuhan, itu menjadi jaminan kepastian kami bersama dengan Engkau Tuhan. Ini adalah anugerah yang terbesar juga yang Kau berikan bagi kami orang percaya Tuhan. Thank you Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Silakan di depan bisa kembali ke tempat duduk. Sore hari ini kita telah kembali dipenuhkan dengan Roh Kudus. Satu hal yang kita ingat sebagai anak muda ya, kalau kita sudah penuh dengan Roh Kudus, satu langkah yang kita selalu ingat adalah ketaatan. Katakan bersama-sama dengan saya, ketaatan. Kalau kita taat sama Tuhan, maka pemakaian Tuhan akan terus bertambah dalam kehidupan kita. Mulai dari hari yang terkecil Tuhan percayakan, nanti lama-kelamaan kita taat terus dengan Tuhan, maka Tuhan akan semakin memperbesar kapasitas kita. Amin. Mari sama-sama kita angkat amplop persembahan kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Hari ini kami bisa bawa persembahan sukarela ini di hadapan Engkau Tuhan. Terimalah pemberian kami. Bila pemberian ini menjadi korban yang haram di hadapan Engkau. Bila setiap benih yang kami tabur, kami berdoa minta ya Tuhan, lipat kali gandakan Tuhan. Biarlah kerajaan-Mu semakin besar di bumi ini. Engkau semakin menyatakan otoritas-Mu di muka bumi ini Tuhan. Kami merindukan semakin banyak gereja-gereja berdiri Tuhan. Hingga digenapi visi-Mu Tuhan atas gereja GMS 2030 300 gereja berdiri Tuhan. Kami mau ikut di sana Tuhan, kami mau ikut menabur dan pakai gereja ini Tuhan terus menjadi rumah roti bagi orang-orang di luar sana yang memerlukan bantuan. Yang terlebih lagi Tuhan, mereka yang rindu untuk mendengarkan Injil ini diberitakan Tuhan. Thank you Tuhan, kami mau beri dengan hati yang penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sudah jemaat Tuhan, kita angkat kedua tangan kita hadapan Tuhan. Pulanglah, jadilah engkau anak-anak muda yang berani. Jadilah engkau anak-anak muda yang penuh dengan kasih. Jadilah engkau anak-anak muda yang punya self-disiplin yang tinggi. Karena ketahuilah statusmu sebagai anak Allah, engkau diperhitungkan di dunia ini. Engkau mulia, engkau dipilih dengan khusus. Jadilah engkau terang, jadilah engkau garam. Biarlah nama Tuhan ditinggikan. Pulanglah dan bawalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan pengurapan dari Roh Kudus yang akan menyertai langkahmu dari sekarang sampai Maranatha tiba. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ya. We love you. Silakan duduk. Shalom teman-teman semua yang sudah menyaksikan ibadah ini secara online. Pasti teman-teman semua belajar banyak dan aku sendiri pun belajar banyak guys. Jadi kita diingatkan juga ya untuk kita sama-sama punya api untuk menjaga api Roh Kudus itu di dalam diri kita. Bukan cuman pester-pester kita aja ya yang sudah mengalami kegerakan Tuhan, sudah mengalami lawatan Tuhan, sudah mengalami api Roh Kudus dalam hidupnya, tapi kita juga mau sama-sama punya api Roh Kudus itu dalam hidupnya kita, dalam hatinya kita. Dan kita juga mau ya untuk sama-sama mengerjakan isi hatinya Tuhan dalam hidupnya kita. Nah, bener banget tuh. Nah, terus buat teman-teman yang ingin tahu info lebih lengkap dari AOG, bisa langsung cek IG AOG Youth ya guys. Yes, teman-teman bisa langsung aja cek Instagram kita @AOGMSYouth. Di situ kita ada banyak konten-konten yang menarik dan tentunya informatif untuk kegerakan-kegerakan kita ya Jaya. Nah, teman-teman juga jangan lupa nanti kita juga undang teman-teman untuk ibadah bareng kita secara onsite di tempat ini. Teman-teman bisa langsung aja ke mana aja nih? Nah, kita
ada ibadah di rooftop, di MCC, dan juga di PCM. Yes, benar banget. Teman-teman kalau misal mau datang di ibadah AOG Rooftop, teman-teman bisa datang tin jam 16.00, youth jam 18.30. Nah, kalau di PCM itu tinnya jam 5 sore dan youthnya jam 7 sore ya, 7 malam ya. Dan kalau misal teman-teman mau ibadah di MCC, teman-teman bisa datang hari Minggu jam 16 itu untuk yang tinnya. Dan youthnya jam 18.30. 18.30. Nah, kita mau tunggu sama-sama kehadiran teman-teman di tempat ini bareng kita, bisa beribadah dan bisa mengalami Tuhan bareng-bareng ya, Jay ya. Betul. Oke, kalau gitu teman-teman, see you. And Jesus love you. Jesus love you. Anak muda, Army of God Conference tahun ini akan ada sesuatu yang baru di dalamnya. Kalau di tahun-tahun sebelumnya kita mengikuti Army of God Conference, itu semua dikemas dalam bentuk sesi. Tapi kali ini akan ada sesuatu yang baru, yaitu workshop. Sesuai dengan tema tahun ini Army of God Conference, yaitu Dreams and Vision. Workshop ini dikemas secara interaktif dan menarik. Tujuannya supaya setiap orang muda mendapatkan gambaran dan langkah-langkah untuk mempersiapkan diri, menggapai mimpi dan cita-cita kita, dan selaras dengan visi building churches in our youth di dalam studi dan di dalam profesi kita. Ada 4 bagian dari workshop ini. Yang pertama, building and infrastructure. Yang kedua ada People and Mission. Yang ketiga, production. Dan yang keempat ada Media. Pastikan dirimu terdaftar di workshop ini. See you at workshop. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Hallelujah, blessed be your name. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything.